Selamat berjumpa kembali di Keamanan Informasi II 3230. Pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang berbagai aspek dari keamanan informasi. Beberapa aspek atau security goals dari information security, ada confidentiality, integrity, availability. Nah, ternyata ada aspek-aspek lain lagi yang bisa kita miliki dalam sebuah sistem gitu ya. Baik, aspek berikutnya adalah aspek non-repudiation. Apa aspek ini? Aspek non-repudiation adalah aspek kita tidak dapat menyangkal, atau orang dapat mengindonesiakannya menjadi nirsangkal. Kita tidak dapat menyangkal bahwa kita telah melakukan sebuah transaksi misalnya. Serangannya adalah membuat transaksi palsu. Jadi kita mengatakan itu bukan saya yang mengambil uang di ATM, itu bukan saya yang mengirimkan mengirimkan email ancaman, itu bukan apa saja gitu. Jadi kita bisa mengelak terhadap itu. Tentu saja sangat mudah untuk membuat transaksi palsu, tergantung dari aplikasinya ya. Kalau email palsu mudah, mungkin transaksi keuangan susah. Spoofing bisa juga dilakukan untuk mengganti alamat nomor IP kita, nomor IP kita. Jadi kalau kita bilang IP spoofing, artinya kita mengirimkan sebuah paket dengan menggunakan IP orang lain. Ya, jadi nanti ternyata yang dituduhnya seseorang gitu ya. Itu bukan saya ya. Non-repudiation juga serangannya dapat dilakukan dengan menghapuskan jejak. Kita melakukan transaksi, kemudian dari berkas-berkasnya dalam database-nya, kita hapuskan jejaknya, segala macam. Itu adalah serangan-serangan yang dapat dilakukan terhadap aspek non-repudiation. Tentu saja tidak semua sistem membutuhkan aspek ini. Bahkan dalam berbagai sistem pun kemungkinan aspek CIA pun tidak dibutuhkan semuanya gitu ya. Mungkin aspek integrity dan non-repudiation. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat satu sistem tentang pemilihan ketua kelas, misalnya electronic voting untuk pemilihan ketua kelas. Maka mungkin kita tidak membutuhkan kerahasiaan ya, karena dalam proses biasanya juga mungkin tinggal ditunjuk siapa yang memilih A, saya. Siapa yang memilih B, saya gitu ya. Jadi rahasianya nol, tapi tercatat ya. Integritinya harus terjamin. A milih orang satu milih A, orang kedua milih B, dan seterusnya. Dan itu nanti juga tercatat sehingga tidak bisa menyangkal. Misalnya kamu milih A ya, enggak, saya memilih B. Nah, ini bisa tercatat dengan baik di situ ya. Perlindungannya ada bermacam cara. Umumnya menggabungkan dengan integrity umumnya bisa menggunakan message authentication code. Jadi transaksi tadi datanya kemudian di checksum ya, di hash katakanlah, kemudian itu dicatatkan di beberapa tempat, di logging misalnya, sehingga data tersebut tidak bisa disangkal. Tapi orang-orang bisa juga menyangkal, wah ini bukan saya, datanya bisa direkayasa, ditambahkan di tempat-tempat lain pun ya. Maka kita bisa gunakan digital signature, karena user yang bersangkutan akan menandatangani transaksinya atau pesannya sehingga orang lain tidak dapat melakukannya. Sehingga itu pun nanti dicatatkan di tempat lain, sehingga kalau ada sangkalan bahwa enggak itu saya, bukan saya, loh mungkin Anda lah yang memasukkan ke mana-mana ya, nggak bisa. Karena kami tidak punya kunci private-nya. Nanti soal hash function, MAC, digital signature akan kita bahas ketika kita masuk kepada topik kriptografi. Demikianlah aspek non-repudiation. Kita sambung di video berikutnya tentang aspek yang lainnya lagi. Terima kasih.